Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita akan bahas film berjudul Welcome to the Game dari China yang dikenal dengan judul lain yaitu Bang Jia Yuxi. Film ini memperlihatkan seorang pria bernama Lu Fei yang cukup pandai, bahkan kecerdasan yang dipunya bisa membawanya ke dalam permainan yang cukup berbahaya. Menyeretnya ke dalam hutang serta taruhan nyawa, sampai penculikan yang ada berpadu dengan perasaan. Di mana penipuan dan kebanggaan diri buat fakta jadi tertutup rapat. Film ini cukup greget karena strategi permainan yang dipunya dan juga kenyataan yang ada. Oke, gak usah lama-lama, mari kita gaskan. 这位先生你还记得吗？只是想让你误以为鸟被杀了。你太太车里和身上的东西，那警察还是可以进。 Bermula dari Lu Fei yang menyerah akan hidup karena kegagalan yang dilakukan, di mana dalam setiap permainan, baginya ia harus selalu menang. Menjelajahi dunia malam, Lu Fei mengamati semua orang yang ada di kasino. Dalam tempat judi, matanya sangat tajam sampai ia menemukan seseorang yang sesuai dengan targetnya. Mengajaknya main dalam sebuah ruangan, Lu Fei sengaja bikin pria itu menang dengan gampang. Tapi dari sana, si pria jadi ketagihan berjudi demi keuntungan yang lebih banyak. Cuma yang dilakukan hanya membuat hartanya benar-benar habis. Setelahnya, Lu Fei beli beberapa kantong darah. Di dunia yang indah dan juga kejam, Lu Fei masih berusaha memberikan yang terbaik untuk ibunya. Lalu, televisi menyiarkan mengenai Qin Hai Pei yang mencalonkan diri sebagai bupati setempat. Dan balik lagi ke kasino, ada pria tua yang ajak Lu Fei untuk tanding dengan tawaran uang yang cukup banyak. Bermodalkan permainan lempar koin, kalau Lu Fei berhasil melakukannya, uang akan diberikan. Langsung pilih tempat, koin itu dengan berani dilemparkan. Berdasarkan perhitungan yang ada, harusnya koin itu terjun dengan benar. Tapi, sayangnya tebakannya salah. Dari sana, Lu Fei baru tahu kalau pria itu adalah Qin Hai Pei atau pemilik kasino. Qin Hai Pei juga mengakui akan perhitungan Lu Fei yang sangat baik. Cuma, sayangnya Lu Fei gak memperhitungkan secara matang. Dan pada akhirnya, Lu Fei sadar kalau koin itu palsu. Tapi kecurangan yang ada nggak bisa disangkal, karena Lu Fei juga sering melakukan hal itu ke pengunjung kasino milik Qin Hai Pei. Memaparkan perlu adanya pemahaman trik untuk keuntungan pribadi. Karena Lu Fei kalah, Qin Hai Pei jadi memberikan waktu seminggu untuk pelunasan uang itu. Sepulangnya, Lu Fei jadi ngikutin Qin Hai Pei. Dan ada seorang wanita yang keluar diam-diam dari rumah Qin Hai Pei. Lu Fei jadi mengikuti wanita itu, dan pertemuan itu bawa mereka ke dalam satu meja. Memperkenalkan diri, Qin Xiaoyao tahu kalau Lu Fei ini punya hutang ke ayahnya. Qin Xiaoyao akan melunasi hutang Lu Fei kalau dalam permainan itu ia menang. Cuma, kalau Lu Fei kalah, Lu Fei harus mengikuti perintah Qin Xiaoyao. Dan tahu apa permainannya? Ini nih. Ya, masih awal udah gila-gila sedikit ya.
Dari goresan yang ada, darah yang netes di belati bikin Qin Xiaoyao menang. Jelasnya, Lu Fei ngerasa semua keluarga Qin psikopat dan gila. Lu Fei pilih pulang ke rumahnya, tapi rupanya Qin Xiaoyao ngikutin. Akhirnya, ia dibolehkan nginap hanya untuk 1 malam. Cuma, keingintahuan Qin Xiaoyao akan sebuah ruangan bikin Lu Fei marah. Lalu ingat tawaran sebelumnya. Habis itu, Lu Fei ganti kantung darah ibunya. Dimana si ibu ini ngerasa senang karena ada orang lain yang dibawa Lu Fei ke dalam rumah. Mengingat anaknya ini nggak punya teman. Dan lihat kantong darah yang ada kurang bagus, Lu Fei mau mengembalikan kantong itu dan bertujuan minta ganti yang baru. Cuma ia malah disekap dan bertemu dengan Qin Haipei. Melihat beringasnya akan kelakuan Qin Haipei, Lu Fei jadi sangat terintimidasi, mengingat ia kalah dari permainan sebelumnya. Qin Haipei lalu mengotak-ngotakkan semua organ yang ada di dalam tubuh Lu Fei. Hal itu bertujuan untuk membayar hutang-hutangnya. Sepulangnya ke rumah, Qin Xiaoyao langsung diusir, dan Lu Fei menghapus semua bekas coretan dari Qin Haipei sampai terngiang tawaran Qin Xiaoyao. Di mana Qin Xiaoyao butuh uang dan ia minta agar Lu Fei menculiknya dan mengambil keuntungan juga. Akhirnya Qin Xiaoyao disuruh masuk lagi dan ponselnya benar-benar dinonaktifkan. Lu Fei setuju sama ide penculikan itu, di mana jalan ceritanya nanti, malam itu Qin Xiaoyao keluar dari klub dan langsung diculik. Tapi Lu Fei gak mau menggunakan panggilan telepon dan sejenisnya. Ia hanya perlu jaket Qin Xiaoyao dan langsung mengirimkannya ke rumah Qin Haipei. Membuat seolah-olah penculikan beneran, foto itu dijadikan ancaman dalam email dengan uang senilai 10 juta yuan. Kalau berhasil, harusnya Qin Haipei akan memberikan tugas pencarian anaknya, termasuk menyewa para profesional yang dilibatkan. Tapi celotehan Qin Xiaoyao akan ayahnya yang hanya menyayangi putri satu-satunya buat obrolan itu jadi sedikit canggung. Sudah banyak hari berlalu dan masih belum ada balasan apapun. Lu Fei memutuskan untuk cek keadaan sekitar rumah Qin Xiaoyao. Tapi waktu ngecek, gak lama sinyal di ruangan ibunya lemah. Buru-buru pulang ke rumah dan memastikan keadaan si ibu. Rupanya sinyal pemantauan CCTV hanya terlepas. Dan setelahnya mereka makan bersama. Daging yang terasa segar dan lezat, Qin Xiaoyao bilang semua itu terasa nikmat karena berasal dari tempat yang sama. Dan Lu Fei lihat burung peliharaannya gak ada. Meja langsung dilempar, makanan yang tadinya enak jadi kurang nikmat. Pas denger ada suara Qin Haipei dan mendekati rumah Lu Fei. Karena gak ada waktu lagi, Qin Xiaoyao jadi dimasukkan ke dalam ruangan yang ada ibunya Lu Fei. Lu Fei langsung bebersih, tapi Qin Haipei lihat kekacauan itu. Bahkan ada jemuran punya Qin Xiaoyao. Dan papan tulis akan strategi penculikan juga terlihat. Lambang K yang ada di sana mengingatkan Qin Haipei akan email si penculik. Dan pas mau balik, lihat ruangan yang terkunci, Qin Haipei mau lihat isinya. Tapi apa? Ya, ruangan itu berubah jadi lemari pakaian wanita. Sambil ngingetin akan pelunasan hutang yang tersisa 3 hari lagi, mereka semua juga pergi. Bebarengan dengan jatuhnya ibu Lu Fei. Lihat luka kaki ibunya yang terbuka, dalam keadaan dirinya yang kacau, Lu Fei masih berusaha untuk memberikan yang terbaik. Malam itu juga mereka saling berbagi cerita, menuangkan semua perasaan akan keadaan. Di mana orang yang dicintai Lu Fei sudah lumpuh lama dan gak bisa apa-apa lagi. Lu Fei cuma berharap akan kesembuhan si ibu. Sedangkan Qin Xiaoyao merupakan anak haram yang sepertinya tidak dipedulikan sama Qin Haipei atau ayahnya sendiri. Terbukti dengan penculikan yang ada dan ya gak ada sedikit pun pergerakan dari mereka.
Tapi tiba-tiba hari itu juga, Qin Haipei menyetujui persyaratan yang diminta dan bilang sedikit terlambat membalasnya karena nominal cukup besar dan perlu persiapan yang lama. Kecemasan Qin Xiaoyao terbaca dan bikin Lu Fei tahu kalau sebelumnya ponsel masih nyala. Qin Xiaoyao juga sempat telepon ke temannya. Dari sana, misi penculikan akan gagal karena adanya bukti ponsel yang masih aktif sebelumnya. Qin Xiaoyao minta maaf karena ia nggak punya uang untuk datang ke sebuah tempat dan ia janji akan hapus semua riwayat itu. Paginya, langsung menuju ke sebuah tempat untuk penghapusan jejak. Sambil mengamati sekitar, pesan dari Qin Haipei menyebutkan kalau ia mau ngobrol sebentar sama anaknya selama 10 detik. Cuma langsung dikagetkan dengan wanita yang menabrak mobil Lu Fei. Wanita itu minta maaf dan mau ganti rugi yang terus diabaikan. Sampai polisi juga muncul bebarengan dengan Qin Xiaoyao yang terlihat. Gimana kehadiran mereka ini bisa membatalkan misi? Akhirnya Lu Fei emosi dan pura-pura lagi teleponan penting. Dan sisa kecelakaan ia mau diurus pihak asuransi dan Lu Fei pergi. Ngajak Qin Xiaoyao untuk balik ke tempat yang dikunjunginya tadi. Dalam kamar, Qin Xiaoyao acting kalau ia ketakutan dan seolah-olah diculik beneran. Qin Haipei minta anaknya jangan disakitin, ia akan kirim uang secepatnya sesuai nominal yang diminta. Lalu Qin Xiaoyao ngerasa bersalah karena ia bohong sama ayahnya sendiri. Dan ia mau pergi ke gunung di dekat sana. Yang rupanya gunung itu jadi ingatan masa kecil yang indah untuk Qin Xiaoyao dan ayahnya. Cuma waktu dewasa, Qin Xiaoyao sadar bintang di langit bukan sekedar hiburan. Karena ayahnya sudah menguasai hampir keseluruhan wilayah. Lanjut menanyakan uang yang didapat nantinya untuk apa. Lu Fei memaparkan uang yang ada akan dibagi 2 dan bagian miliknya ya fokus pada pengobatan si ibu. Dari sana, Qin Xiaoyao tahu kalau Lu Fei nggak pernah memikirkan dirinya sendiri. Paginya, mau menjalankan aksi, gelang dipakaikan agar mereka tahu lokasi satu sama lain. Permainan itu baru dimulai. Di sisi Qin Haipei, semua persiapan juga dilakukan secara matang, baik dari uang, pembagian keamanan, dan lain sebagainya. Mengamati situasi yang ada, rencana baru dikerahkan dari Lu Fei. Begitupun dengan Qin Haipei yang melaju seorang diri. Mendatangi tempat itu, semua rencana yang udah ada juga diubah sama Qin Haipei. Mereka saling punya strategi masing-masing dan wajib bisa membaca gerakan lawan. Akhirnya, Lu Fei ngikuti pergerakan mereka semua dan telepon ke Qin Haipei untuk lewat jalan berbeda. Dari jalur itu, semua tim berhasil dihadang dan sekarang Qin Haipei sudah ada di klub. Sesuai arahan yang diberikan sama Qin Xiaoyao, di atap depan hotel itu, uang dilemparkan. Dan ada pemotor yang langsung mengambil uang itu. Yap, yang ambil itu adalah Qin Xiaoyao. Bersamaan dengan orang yang mendekat menawarkan sesuatu, tapi Qin Xiaoyao sedikit ketakutan. Ke jembatan, sesuai rencana awal, Qin Xiaoyao sengaja diikatkan lagi dan dikasih kunci loker untuk bagiannya nanti. Tapi Qin Xiaoyao minta agar mereka kabur bersama dan menjalani hidup berdua. Qin Xiaoyao yakin mereka bisa tumbuh dan berjaya. Cuma, kalau mereka pergi, banyak orang yang nyari dan ada ibu yang harus Lu Fei jaga. Dimana Qin Xiaoyao nggak mau kehilangan Lu Fei. Tapi, Lu Fei hanya menganggap semua itu permainan yang harus dimenangkan dari Qin Haipei. Ia nggak mau kalah lagi, dan Qin Xiaoyao pilih pergi. Waktu perjalanan pulang, radio menyiarkan tentang kematian anak Qin Haipei. Dan hal itu bikin Lu Fei kecelakaan. Lalu ia mendapatkan pemberitahuan tentang keadaan ibunya yang kritis. Di rumah sakit, pesan masuk dari Qin Haipei.
ia kesal karena Qin Xiaoyao dibunuh, padahal sudah mengikuti perintah. Bebarengan dengan berita yang menyiarkan tentang meninggalnya Qin Xiaoyao, cuma masalahnya dari foto yang ada itu berbeda. Dan Lu Fei ngerasa ia ditipu, terlebih masih bingung sama siapa dia selama itu. Gundah gelisahnya gak berhenti di situ. Selain pemburuan yang akan dilakukan oleh Qin Haipei, suara akan detak jantung yang berhenti bikin Lu Fei benar-benar terpuruk. Semua emosinya gak bisa terbendung lagi. Ia juga lihat video terakhir ibunya, di mana dalam video itu si ibu minta maaf karena selama ini menjadi beban yang terus menyusahkan anaknya. Minta untuk Lu Fei jaga diri dan selalu bahagia dalam hidup. 3 hari berikutnya, lihat abu mendiang ibu Lu Fei, kehadiran Qin Xiaoyao gak disambut baik. Nah, sebenarnya itu Qin Xiaoyao, dan Qin Xiaoyao merupakan kakaknya. Dimana ceritanya dulu pas Qin Xiaoyao konsumsi obat-obatan terlarang, Qin Xiaoyao mau mencegah, cuma ia malah dicekik. Ayahnya yang datang melerai tapi malah bikin Qin Xiaoyao terbentur dan mati. Paham anaknya yang pengguna obat-obatan terlarang akan menjadi masalah, Qin Haipei sengaja membiarkan kematian itu. Pastinya ia akan menjaga reputasi diri dalam kampanye. Dan laki-laki yang pernah ia hindari waktu malam itu pacarnya Qin Xiaoyao. Semua tingkah Qin Xiaoyao mulai berubah setelah ia bertemu dengan pria itu, termasuk dengan kecanduannya akan obat-obatan terlarang. Akhirnya Lu Fei tahu semua penculikan itu adalah rencana Qin Haipei. Qin Xiaoyao juga memaparkan kejadian sebenarnya, di mana semua rencana penculikan memang palsu. Dan dalang semua di balik otak itu ya Qin Haipei. Tapi Lu Fei mempertanyakan tentang kawin lari yang pernah ditawarkan. Dari aroma yang ada, Lu Fei pingsan. Dalam keadaan gak sadar, Qin Xiaoyao bersuara kalau mereka bertemu dalam keadaan berbeda mungkin gak akan berakhir seperti itu. Nah, balik lagi ke scene awal nih, di mana Lu Fei ngerasa kalah dan ia kehilangan semuanya. Esoknya, dalam loker yang dijanjikan udah ada sejumlah uang dengan kertas yang mengkhawatirkan tentang keadaan Qin Xiaoyao. Dan ada juga investigasi kematian yang terjadi di sebuah hotel. Itu mayat Lu Fei yang ditemukan dan permainan berakhir. Cuma itu rencana awal. Sekarang Lu Fei masih hidup. Qin Haipei memaparkan semua rencana gagal karena anaknya yang minta agar Lu Fei tetap selamat. Dengan memenangkan hati Qin Xiaoyao, nyawa Lu Fei tetap aman. Di kesempatan itu juga, Qin Haipei nunjukin kebusukannya yang rupanya semua itu settingan. Semua udah diatur rapi sama Qin Haipei untuk memainkan psikologis Lu Fei. Mulai dari cara berpikirnya akan suatu pandangan, sampai membuat ketakutan dalam diri dengan sedikit gertakan. Entah itu rasa panik, marah, dan emosi yang ada semua bercampur jadi satu, dan hal itu yang dicari dan dinanti sama Qin Haipei. Wanita yang pernah nabrak dulu itu ibu Qin Xiaoyao. Qin Haipei memaparkan dalam permainan Lu Fei harusnya bisa membaca. Ada kalung yang sama yang digunakan si ibu sama Qin Xiaoyao. Ada juga pria yang pernah menyelinap ke rumah Lu Fei. Cuma masalahnya, kepulangan Lu Fei yang cepat bikin Qin Xiaoyao melepaskan burung peliharaan Lu Fei dan pura-pura masak daging untuk mengalihkan perhatian. Kehadiran Qin Haipei bersama yang lain juga bertujuan untuk membantu keberhasilan misi. Kalau Lu Fei peka, awalnya Qin Haipei hanya bawa 4 pasukan aja. Tapi pas keluar dari sana ada 5 pasukan. Semua jebakan itu sudah diatur matang dan hanya diketahui sama mereka bertiga. Lu Fei lalu jawab kalau semua yang terjadi itu perlu sutradara yang jelas. Bahkan, ia juga tahu kalau ibunya mati karena dibunuh sama Qin Haipei. Dari sana, Qin Haipei bilang permainan berakhir. Sekarang, kehidupan Qin Xiaoyao sudah sangat berubah.
Lalu panggilan masuk dari Lu Fei ngabarin kalau ia mau berhasil, menawarkan untuk pergi bersama dan menjalani kehidupan berdua. Sebuah foto juga dikirimkan. Qin Xiao'ao galau. Dan paginya di bandara, Qin Xiao'ao datang. Kehadirannya itu diamati Lu Fei, dan Lu Fei langsung menyambungkan panggilan lewat ID Qin Xiao'ao. Dalam upaya pembongkaran kasus, panggilan masuk dari Lu Fei. Kesal anaknya diculik. Qin Xiao'ao juga masih nunggu kehadiran Lu Fei, sampai ia ingat dengan jam yang ada, posisi mereka bisa terlacak. Bersamaan dengan semua orang yang dikerahkan untuk mengevakuasi para tamu. Di hotel bandara itu, Qin Xiao'ao lihat. Mengira semua akan berakhir indah, rupanya Lu Fei hanya ingin melanjutkan permainan. Para polisi juga turut andil dalam pencarian itu. Semua tamu dipersilahkan pergi. Gedoran pintu yang terdengar, Lu Fei juga membukanya. Yang rupanya itu petugas. Dan kamar yang dibuka sama Qin Haipei merupakan kamar pecandu yang juga pacar dari mendiang Qin Xiaoyao. Dari arah berbeda terlihat juga Lu Fei yang menunjukkan koin yang sama persis seperti di kaki Qin Haipei. Di mana di kamar pecandu banyak paspor yang ditemukan dan juga ada foto pecandu dengan Qin Xiaoyao. Pihak kepolisian jadi minta Qin Haipei untuk ikut dalam pengembangan penyelidikan. Qin Xiao'ao melihat ayahnya ditangkap, tapi tamparan melayang. Kekesalannya yang ada langsung ditenangkan dengan 2 tiket keberhasil untuk mereka memulai hidup bersama. Qin Xiao'ao luluh, dan pelukan itu juga dilihat sama Qin Haipei. Entah kebersamaan itu hanya untuk dendam atau benar-benar cinta. Dan baginya permainan berakhir. Bagus kan? Strategi masing-masing orang bikin ceritanya jadi plot twist banget. Dan pastinya bikin penonton mikir, mau ke arah mana sih ini? Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mampir. Bye-bye. Salam sepenggal kata kita. Bye.